Terima kasih. Oke guys, saya Jasmi dari Credible dan saat ini saya sedang berada di Surabaya, tepatnya di Hotel Luminor. Dan sekarang saya akan mewawancarai, bertemu dengan langsung seller Surabaya. Mau penasaran untuk lebih lanjutnya siapa seller Surabaya yang menggunakan Credible? Yuk, langsung aja ikut. Halo Sobat Credible, saat ini sekarang saya sudah bersama dengan seller yang menggunakan Credible. Boleh berkenalan? Iya, boleh. Valen. Jasmi dari Credible. Oh iya, Valen dari Organic Lab. Valen dari Organic Lab. Boleh ya saya tanya-tanya ya? Boleh, boleh. Ini kan Organic Lab ini berupa produk kecantikan. Ya. Dan itu kenapa terpikir pertama kali kok mau terjun di bisnis produk kecantikan ini? Jadi aku lebih suka jual produk itu yang continue. Kalau aku lebih ke barang yang continue. Contoh kalau kita beli baju, periode berikutnya kita beli di merek yang sama kan belum tentu. Benar. Kalau ada tren baru, ada brand baru, mungkin brand yang lama akan ditinggalkan kan, dengan mudahnya. Kalau kita ke bidang skincare katakan, kalau orang itu sudah cocok, dia pasti continue. Meskipun itu ada produk baru, ada brand baru, dia untuk mencoba kembali itu kan masih mikir. Dia pasti lebih memilih produk yang sudah pernah dia coba. Ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa namanya Organic Lab? Karena kan itu mungkin orang awam yang nggak tahu, yang baru denger aja, belum lihat produknya, pasti nyangka oh ini bahan-bahan organik, mungkin seperti sayuran organik atau makanan, produk-produk makanan. Ya bener sih, soalnya ada yang nanya juga kan kayak gitu. Lu jual bahan makan organik ya? Mau deh buat anak-anakku. Kamu jual apa gitu kan? Kalau sama temen biasanya lebih kenal kan ya. Oh ini pasti produknya bagus gini. Oh aku nggak jual produk bahan makanan, yang aku jual malah skincare. Loh kok skincare gitu. Nah itu awalnya itu sih. Tapi Organic Lab ini memang dikhususkan untuk brand skincare, personal care. Kenapa kalau kita nggak bilangnya skincare, personal care itu kita bisa ada produknya untuk rambut, untuk kulit, badan, kayak shampoo, kayak gitu. Dan itu dari bahan-bahan alam organik juga ya? Iya, memang dari sesuai brand kita, komitmen kita memproduksi produk dengan bahan baku natural dan organik. Dan itu tanpa chemical, pastinya gitu. Iya, betul. Sekarang ini udah berjualan di mana aja nih? Aku lebih suka jualan di online ya. Di online ya? Karena memang komitmenku buka usaha yang kitanya bisa kerja di mana-mana. Oh benar. Berarti nggak harus ngandelin toko offline yang harus stay. Kalau toko offline kan kita harus harus pantau. Iya. Kedua kita harus butuh pegawai yang stay di sana. Betul. Dan tetap ownernya tetap harus di situ, itu kan yang susahnya di situ. Terus kalau toko online-nya itu ada di mana aja kira-kira? Mungkin Tokopedia? Sementara sih yang paling aktif di Tokopedia dan Shopee aja. Tapi Tokopedia nanti merambah ke kalau lain-lainnya. Instagram ada juga? Ada. Oh ada. Organic Lab ya namanya? Organiclabs.id. Oh oke. Itu guys, organiclabs.id. Kalau ingin membeli barang-barangnya langsung situ ya. Bagaimana cara menyikapi persaingan yang ada, jadi biar konsumen tetap pilih Organic Lab ini? Persaingan ini dalam tanda kutip biasanya persaingan ya, ada dua. Yang satu persaingan harga, atau yang kedua persaingan tentang branding tersebut. Contoh nih, ada penjual yang sudah senior, sudah buka lebih lama. Kita mau buka usaha di bidang yang sama, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi ada satu kunci sih sebenarnya, diferensiasi. Jadi kita cari yang produk kita ini yang beda dengan pesaing tersebut gitu loh. Istilahnya keunggulan yang beda. Iya, diferensiasi dalam segi produk. Yang utama kan kita jual produk ya, berarti produknya dulu. Yang kedua, brand tersebut. Untuk perbedaannya apa nih yang paling menonjol dari Organic Lab? Bahan baku kita organik, satu. Yang kedua, contoh kalau skincare kan umumnya ya ada chemicalnya. Kita nggak pakai itu. Yang ketiga, produk ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada pesaing-pesaing. I see. Strategi apa lagi sih yang istilahnya buat support penjualan dalam arti biar pas pemasaran yang lebih luas dan biar servisnya lebih bagus gitu? Kita biasanya ngadain kayak giveaway satu, itu yang lebih kita prioritaskan. Nomor duanya ada kita
setiap nge-launch produk kita akan berikan free siapapun yang mau mencoba produk tersebut atau mau memakai produk tersebut kita berikan free. Bagaimana sih cara mengatasi supaya kita tetap fokus dalam bisnis ini? Jadi yang pertama kita harus bikin sistem kerja. SOP-nya. Yang kedua kan anak muda gampang bosen nih. Bener. Apalagi kalau kita punya usaha, berarti kan kita sebagai owner harus ada di usaha tersebut, ada di lokasi tersebut, harus mengontrol secara langsung. Kita misalkan kita diajak hangout, katakan waktu jam kerja, itu kan kalau toko fisik, itu biasanya kan nggak bisa karena kita, aku lagi kerja. Benar. Itu umumnya anak muda sih ada banyak kenalan itu nggak lanjut. Sebenarnya sama sih, aku juga kayak gitu loh. Tiap harinya, aku kok di tempat kerja, padahal teman aku lagi hangout, lagi nongkrong, ngopi bareng kayak gitu. Makanya timbul komitmennya, usahanya jalan, ownernya tetap jalan-jalan, kayak gitu. Jadi katakan saya posisi kan sekarang di Malang, di Surabaya pun saya tetap bisa kontrol, tetap bisa kerja kayak gitu. Jadi kerjaan saya tetap jalan. Tipsnya supaya bisa jalan-jalan, terus uang tetap berjalan lah istilahnya, bisnis tetap jalan. Aku bocorin satu, aku nggak punya pegawai tetap di tempatku. Oh, nggak punya ya? Iya, semua pegawai kerja di rumah. Berarti semua pegawai dimanapun, freelance gitu? Iya, freelance. Aku lebih suka berhubungan dengan orang yang freelance. Di satu sisi aku nggak perlu nyiapin tempat, di sisi lain aku nggak harus ada di situ. Di nomor 2-nya aku pakai gudang online. Gudang online. Dulu aku sempet buka online ini kan aku posisi di Malang. Aku mau buka di Surabaya. Itu kan pasti ada perhitungan kalkulasi. Betul. Kita harus punya tempat dan lain-lain sebagainya. Pegawai harus di situ. Betul. Berarti kan otomatis owner harus di situ. Kalau aku makanya pilih kredibel. Betul, karena kita tetap bisa kerja dimanapun. Berarti barangnya nggak di mas, ya pegawainya nggak di mas. Nah terus masnya ngapain? Makanya gunain kredibel karena kita kontrol pegawai, laporan semuanya melalui kredibel. Packingnya gimana mas? Ya kan udah ada gudang online, ya kan udah ada kredibel. Kita nggak perlu nambah pegawai untuk manage gudang kita, untuk nata, contoh data produk kita, stok kita dan lain-lain itu kan sudah ada semua di situ. Iya. Kita lebih banyak motong kesibukan lah. Jadi kita pasti lebih fleksibel. Kalau kesibukan kita itu kita kurangin drastis. Berarti lebih bisa hangout. Sangat bisa untuk hangout dan betul. Tetap bisnis tetap jalan. Karena menggunakan kredibel tadi. Iya. Tips untuk memulai usaha di usia muda yang terbilang muda banget nih. Karena yang faktor tadi, orang muda kan pasti jenuh. Iya, faktor U ya. Tipsnya nih apa nih? Iya. Tipsnya balik lagi. Pokoknya kalau mau usaha jangan mikir negatifnya dulu. Lakuin dulu. Kalau memang yakin, ini pasti bisa jalan, ya jalanin. Di situ kan nanti kita bisa belajar. Yang penting yakin aja dulu, gak usah pikir lain-lain. Misalnya kita mau bikin usaha gini, temen ngejudge, lu cowok jualnya kok skincare, cowok aja juga butuh skincare kan. Iya. Sabun muka kan termasuk skincare, kayak gitu contoh. Bisa jadi kalau pikiran negatif itu dihilangkan, ini pasti laku, ya pasti laku gitu. Karena kita kan sudah bilang di awal, produk ini yang aku jual pasti akan laku. Nah, meskipun penjualannya sedikit, yang penting kan laku. Nanti ada usaha untuk ekspansi lebih gitu, usaha untuk lebih. Yang penting negatifnya dihilangin dulu. Fokus istilahnya berpikir positif dulu aja. Lah ya. Kenapa aku pilih kredibel tadi ya? Karena satu, fixed cost terbesar pun bisa aku potong. Untuk tempat gudang kayak gitu, untuk nyimpen barang, untuk kita packing, melakukan usaha lah. Itu udah aku pangkas. Yang kedua, aku pangkas juga untuk keperluan kayak komputer admin. Betul. Kayak gitu itu aku sudah motong berapa banyak gitu loh. Jadi biaya awal yang aku keluarkan sangat sedikit sekali. Kredibel kan mengenakan biaya 3,5% untuk produknya, untuk setiap terjualnya. Itu sangat efisien sekali itu. Masalahnya aku nggak perlu bayar pegawai untuk packing, nggak perlu nyari pegawai tambahan, nggak perlu ada di lokasi, cuma bayar kalau ketika barang itu laku.
Benar, jadi memangkas semua Mangkas tadi. banyak memangkas untuk di awal. Berarti sangat bermanfaat lah ya. Nah, sangat bermanfaat. 3,5% pun kalau misalnya barang tersebut belum laku, ya nggak ada pengeluaran kan? Iya benar. Nggak ada cost yang Nggak ada dikeluarkan. cost lagi, Nah, karena kayak ada gitu. biaya sewa gudang ya. Nunggu kita ada transaksi dengan customer atau barang keluar, baru mereka mengenakan 3,5%. Iya. Nah, itu sangat berguna karena kan kalau kita develop, kita mendirikan suatu brand, berarti kan perlu ada waktu Benar. untuk orang kenal lah. Sementara kita sudah punya produknya, nah, cost kan tetap harus jalan. Nah, Iya. kalau itu dengan Credible kan bisa terpangkas jauh, karena kan nunggu laku, Karena kan istilahnya nunggu berkembang dulu. nunggu lah ya. berkembang. Nah, itu sangat efisien. Biaya yang dikeluarkan kan jadi sangat efisien. Cuma 3,5% lagi dari harga barang. Katakan keuntungan kita 10% aja lah, itu udah untung banget sih. Untung banget. Nah, coba kalau kita mendirikan tempat sendiri, tempat usaha sendiri, 10% kurang pasti. Oh iya pasti. 10% itu untuk menutupi biaya operasional pun kurang pasti. Lalu kan tahu Credible. Oh, ini kok oke kayak gitu. Makanya aku coba ternyata memang bener oke. Karena di mana-mana pun aku bisa kerja sekarang. Standar operasionalku terbentuk ya karena itu. Kayak sekarang posisinya kan nggak di rumah atau nggak di tempat kerja, aku tetap bisa kerja kok. Oke, sepertinya sangat menginspirasi sekali ya pembicaraan kita bersama Mas Valentino selaku owner Organic Labs. Terima kasih banyak. Iya. Semoga sukses Iya. terus untuk usahanya. Dan buat teman-teman jangan lupa kalau yang tadi mau kepoin di organiclabs.id. Ya, organiclabs.id. Dan untuk semuanya terima kasih.